Kalian ada budget under 5 juta dan pengen HP dengan performa yang mentok kanan? Udah paling bener ambil ini aja guys. Poco 7X Pro. Langsung aja kita bahas yuk. Sikat! Oke, jadi Poco X7 Pro ini udah saya pakai jadi second daily sekitar sebulanan ini ya. Dan saya rasa HP ini tuh nggak pantas dijual di harga under 5 juta. Apalagi kalau kalian cek di e-commerce itu banyak yang dijual lebih murah guys. Ya gimana nggak? Dengan chipset Dimensity 8400 Ultra, terus RAM 12GB LPDDR5X plus storage setengah tera UFS 4.0, kayaknya harga yang cocok tuh di kisaran 6-7 jutaan untuk sekelas HP Poco. Saya sih jujur nggak ngerti gimana konsep jualannya Poco terlebih di seri X dan juga seri F-nya yang terkenal dengan price to performance-nya guys. Buat skor Antutunya sendiri ini di angka 1,4 juta, skor yang sangat sulit dilawan buat sekelas HP under 5 jutaan. Dan untuk Geekbench 6 dia bisa dapat 1588 untuk single core dan 5913 untuk multicore-nya. Untuk main game sekelas Mobile Legends mah udah pasti gacor lah ya. Di settingannya itu bisa dapat di frame rate ultra dengan grafik ultra, dia bisa dapat rata-rata di 120 fps dan drop paling rendahnya di 115 fps, tapi itu pun jarang banget. Terus untuk PUBG Mobile dia bisa dapat di settingan smooth ultra extreme atau XDR extreme. Gameplaynya berasa smooth banget, buat dapetin 120 fps di HP ini tuh gampang banget lah pokoknya. Walaupun drop paling rendahnya itu di 57 fps. Terakhir kita main yang agak beratan dikit ya, Triple Z alias Zenless Zone Zero. Saya main dengan grafik medium bisa dapat rata-rata di 56 fps dan drop paling rendahnya tuh di 27 fps. Kayaknya sih performanya ini di limit demi menjaga suhunya ya, karena kalau suhunya udah mulai turun, fps-nya bakalan naik seperti semula. Dari benchmark-nya udah kita bahas tadi, udah jelas HP ini tuh nilai jual utamanya adalah sektor performa. Tapi kalau baterainya kalah, apa gunanya? Untungnya baterainya ini naik 1000 mAh dibandingkan dengan sebelumnya guys. Karena untuk Poco X7 Pro ini baterainya sebesar 6000 mAh. Jujur pas di awal saya belum baca speknya, saya sih nggak yakin ya baterainya bisa upgrade sebesar itu. Paling kalau dilihat dari bodinya yang setipis ini, ya naiknya cuma 100-200 mAh aja lah. Kalau untuk penggunaan kasual kayak misal scrolling TikTok, streaming YouTube setengah jaman ya, baterainya berkurang 3%. Terus buat main Mobile Legends setengah jaman baterainya berkurang 9%, PUBG Mobile setengah jaman berkurang 9% juga, dan Triple Z setengah jaman berkurang 12%. Kalau baterainya udah gede, chargingnya juga harus kenceng dong ya. Di Poco X7 Pro ini chargingnya 90 watt ya, berbeda dengan di Poco X7 itu cuma 45 watt doang. Buat waktu pengecasannya dari 0-50% butuh waktu 15 menit, kalau dari 0-100% butuh waktu 39 menit dengan charging optionnya di top speed ya, biar lebih cepat aja ngecasnya. Dari sektor displaynya, Poco X7 Pro ini punya bentangan layar 6,67 inci, resolusinya 1.5K dengan panel Crystal Race AMOLED dan 120Hz refresh rate. Dari spek layar yang udah saya sebut, kelihatan banget kalau layarnya ini sangat mumpuni ya. Kualitas warna dan kontrasnya gonjreng, jadi kalau buat nonton video kayak gini tuh enak banget di mata. Dan karena layarnya ini AMOLED, jadi fitur-fitur kayak always on display dan in-display fingerprint juga ada di sini. Dan untuk speed bacanya ini kenceng banget dan enak buat dipakai. Ditambah ada proteksinya juga yang udah pakai Corning Gorilla Glass 7i, dan Poco juga nggak pelit buat ngasih screen protector di layarnya ini. Pokoknya untuk layar ini udah kayak HP-HP high end lah yang harganya bisa 2 kali lipatnya. Nah kalau buat back covernya saya melihat Poco udah dengerin keluhan penggunanya nih, yang dimana sekarang layoutnya ini cuma beneran 2 lensa aja guys. Nggak perlu banyak-banyak ya kan, tapi ujung-ujungnya cuma buat gimmick doang. Terus di back covernya juga ada garis pemisah yang membuat HP ini tuh lebih terkesan simple ya. Untuk interface-nya di kanan ada power button dan volume button, di atas ada grill speaker, IR blaster dan juga mic. Di kiri polosan aja dan di bawah ada grill speaker, mic, port Type-C, mic lagi, dan juga SIM tray dual SIM nano. Smartphone ini tentu aja udah dibekali dengan NFC, terus juga ada sertifikasi IP68.
Jadi tahan debu dan tahan air saat terendam dalam jangka waktu dan kedalaman tertentu. Poco X7 Pro ini berjalan di Xiaomi HyperOS 2 berbasis Android 15 yang dijanjikan mendapatkan 3 kali pembaruan versi OS dan 4 tahun pembaruan patch keamanan. Ngomong-ngomong, HP ini juga dilengkapi dengan berbagai fitur AI yang bisa meningkatkan pengalaman pengguna dalam fotografi, penerjemahan, dan juga keamanan. Mulai dari AI Eraser Pro, terus juga AI Subtitle, AI Interpreter, AI Beauty, dan masih banyak lagi. Di sektor kameranya, Poco X7 Pro ini dibekali dengan 50 megapiksel OIS main kamera yang menggunakan sensor Sony IMX882, 8 megapiksel ultra wide, dan 20 megapiksel selfie kamera dengan sensor OV20B. Overall hasil fotonya ini bagus dan racikan color science-nya tuh menurut saya lebih enak buat dilihat. Untuk foto di kondisi cahaya yang berlimpah, gambarnya tuh kelihatan cerah dan warnanya cukup pop up. Dynamic range-nya juga cukup luas karena bagian shadow dan highlight-nya tuh bisa tercover dengan cukup baik. Intinya ready to post banget lah ke sosial media. Cuma yang sedikit saya notice adalah dari tingkat detail antara foto dari lensa utama dan lensa ultra wide-nya. Bisa dimaklumin sih ya, secara kan dari resolusinya juga jomplang banget. Kamera utamanya 50 megapiksel, ultra wide-nya cuma 8 megapiksel doang. Jauh guys. Kemudian untuk foto di kondisi low light, Poco X7 Pro ini juga ada night mode yang bisa bikin hasil fotonya terlihat lebih tajam karena sharpness-nya tuh sedikit ditingkatkan. Oke guys, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Poco X7 Pro. Ini di resolusi 1080p 30 fps dengan lensa ultra wide-nya ya. Kalian bisa nilai sendiri untuk warna dan juga dynamic range-nya, kestabilannya juga. Cuma memang untuk di ultra wide-nya ini nggak bisa 60 fps guys. Tapi dia bisa pindah-pindah lensa. Nah, ini kalau untuk lensa utamanya 1080p 30 fps. Tuh. Warnanya cakep ya. Rumputnya hijau, beneran hijau. Yang merah juga beneran merah. Bisa zoom sampai 2 kali juga nih. Tuh. Balik lagi ke ultra wide. Cukup stabil juga ya. Mantap nih. Set. Set. Oke. Nah, kalau di lensa utamanya baru bisa 1080p 60 fps. Saya nggak nyobain yang 30 fps karena itu sama aja ya. Kayak tadi di lensa ultrawide-nya tadi. Saya udah sempat nyobain kan. Sedikit ya kan. Itu kan dia bisa berpindah lensa. Dan kalau di 60 fps ini dia nggak bisa balik lagi ke lensa ultrawide-nya. Karena ya itu tadi, lensa ultrawide-nya nggak bisa 60 fps. Oke. Mantap. Nah, kalau ini untuk 4K 30 fps-nya di resolusi segini pasti detailnya akan meningkat ya. Dynamic range-nya juga saya lihat masih tetap sama dengan yang 1080p tadi. Masih ngangkat banget. Kestabilannya juga kalau saya lihat di sini sih masih cukup stabil ya. Tapi nggak tahu kalau pas nanti diedit. Tapi ini harusnya stabil sih. Habis ini kita move ke 60 fps. Let's go. Nah, ini untuk 4K 60 fps-nya. Mantap jiwa. Saya masih terkagum-kagum sama dynamic range-nya guys. Asli. Fokusnya juga cepat ya kan. Saya coba deketin. Bokehnya gila. Cakep. Sip. Nah, kalau ini untuk kamera depannya guys. Sayang sekali untuk kamera depannya ini cuma mentok di 1080p 30 fps. Nah, untuk FOV-nya ya standar lah ya, nggak terlalu lebar, nggak yang terlalu sempit juga, karena tangan saya ini nggak yang terlalu los juga ya, standar. Gimana guys untuk
kamera depan dari Poco X7 Pro 5G ini. Oke, kita lanjut ke studio. Yuk. Oke, seperti yang udah kita bahas tadi, kalau Poco X7 Pro ini sangat superior di kelas harganya. Kelihatannya sulit ya buat brand lain untuk kasih smartphone dengan spek yang kayak gini, tapi harganya tuh di under 5 jutaan guys. Kalau mau dicari banget kekurangannya sih paling dari perekaman kamera depannya yang cuma mentok di 1080p 30fps, sama haptic feedbacknya yang feel-nya masih kurang premium. Oke, jadi mungkin itu aja yang bisa saya bagikan untuk Poco X7 Pro ini. Kalau kalian tertarik sama HP ini, langsung aja cek link pembelian yang ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa like video ini, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.